Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Sivana, 3A Ekonomi Syariah, akan memaparkan sedikit materi. Sistem informasi dalam perusahaan bisa dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen, di mana di dalamnya terdapat beberapa bagian yang spesifik yang membentuk satu kesatuan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Di antaranya ada sistem informasi pengendalian inventory, sistem informasi keuangan, sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia, dan terakhir sistem informasi pemasaran. Selanjutnya ada sejarah perkembangan teknologi informasi, di mana teknologi informasi Selanjutnya ada sejarah perkembangan teknologi informasi diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu, lempengan tanah liat, kulit binatang, ataupun kulit kayu yang dijadikan sebagai media alat tulis sebelum adanya media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, alat tulis tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tapi berkembang sebagai alat hitung atau penghitung yang agak kompleks sehingga manusia membutuhkan alat bantu lainnya dalam menghitung tersebut. Nah, selanjutnya, seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada abad ke-19 mulai ditemukan yang namanya mesin tik manual. Nah, sedangkan pada tahun 40-an ditemukan alat elektronik yang dinamakan komputer, di mana manusia yang tadinya menggunakan mesin tik manual beralih kepada komputer tersebut. Istilah komputer tersebut diambil dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Sedangkan menurut Blismer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang memiliki fungsi mampu menerima input, mengelola input, menyediakan data melalui program yang ada di dalam memori komputer, serta bekerja dengan otomatis. Berdasarkan data yang diambil, komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada digital, ada analog, serta hybrid. Untuk berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum serta tujuan khusus. Nah, untuk berdasarkan kapasitasnya, yaitu ada mikro, mini, kecil, besar, serta super. Nah, berdasarkan generasinya ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi sekarang, serta generasi kelima. Nah, selanjutnya beranjak kepada perangkat lunak, di mana perangkat lunak adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Nah, pada tahun 60 sampai selanjutnya kita beranjak kepada perangkat lunak, di mana perangkat lunak adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Nah, pada tahun 40 sampai 60-an, di mana perangkat lunak menjadi satu kesatuan dengan perangkat keras. Pada tahun 70, di mana komputer mulai digunakan oleh kalangan industri ataupun perusahaan ataupun personal. Nah, pada era ini juga dikenal dengan sistem basis data yang mampu menyelesaikan banyak pengguna secara cepat dan langsung. Pada era 90-an, di mana perangkat lunak mulai ditemukan di mana-mana dan dapat disinkronkan dengan alat elektronik lainnya seperti HP, telepon, ataupun AC, TV, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara teknologi informasi dan sistem informasi, di mana sistem informasi adalah sisi permintaan dari perusahaan dalam menjalankan kehidupan manajemen sehari-hari, sedangkan teknologi informasi adalah sisi penawaran dari kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi dalam pengendalian manajemen, di mana yaitu ada penghematan waktu, penghematan biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personal. Nah, untuk sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada sistem pemrosesan transaksi, ada sistem otomatisasi kantor, ada sistem kerja pengetahuan, ada sistem ahli, ada sistem pendukung keputusan kelompok, ada juga sistem pendukung eksekutif. Untuk manajemen yaitu ada proses perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengolahan, ada pelaksanaan, ada pengawasan usaha-usaha secara sistematis dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan manajemen sendiri dibagi menjadi atas 3 bagian, yaitu ada perencanaan strategis, manajemen kontrol, dan pengendalian operasi. Untuk komponen sistem informasi manajemen yaitu ada blok masukan atau input block, ada blok model, ada output block, ada teknologi block, ada database block, dan ada control block.
Selanjutnya ada perencanaan strategis yang memiliki fungsi yaitu menunjukkan tujuan perusahaan, menyangkut penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Untuk manajemen kontrol yaitu penyimpulan informasi dari informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian operasional di mana pengambilan keputusan yang bersifat rutin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk materi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.